Shalom para pecinta firman Tuhan. Berjumpa kembali di dalam bahasan firman Tuhan hari ini. Kita masih akan membahas Matius 6, tetapi kita beranjak dari Matius 6:26 menuju ke ayat yang selanjutnya, yaitu Matius pasal 6 ayat yang ke-27, yang demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, kalau kita mengamati ayat ini, mari sejenak saya ingin mengajak kita semua menoleh ke dua ayat sebelumnya yang sudah kita bahas. Ayat 25 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Ada yang lebih penting, bukankah hidup lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian? Artinya di dalam hidup ini ada hal-hal yang penting yang kita harus pikirkan. Yang kedua, ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih dari burung-burung itu? Artinya, mestinya kita nggak perlu khawatir, kan? Karena kita ini lebih daripada burung-burung itu. Kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Allah pasti memelihara kita begitu rupa. Tapi juga yang kedua, kita diciptakan dengan hikmat, akal, budi, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu, berkreasi, kita bisa berpikir, kita bisa bersekolah, kita bisa membuat perencanaan untuk masa depan. Jadi maksud ayat ini bukan berarti kita diam saja. Dan sekarang ayat 27, Yesus melanjutkan dengan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Yesus sedang berkata bahwa kekhawatiran itu tidak membawa keuntungan apapun. Nah, maksud ayat ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja? Kata menambahkan sehasta di sini ada dua tafsiran. Sekelompok teolog berpikir bahwa menambahkan sehasta di sini artinya adalah menambahkan tinggi badan, karena arti literalnya mungkin seperti itu. Tetapi saya lebih cenderung setuju dengan pandangan yang kedua, yang berkata menambahkan sehasta di situ. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya adalah kekhawatiran tidak memperpanjang hidup. Jadi khawatir tidak ada gunanya. Justru khawatir akan membawa kita kepada kerugian-kerugian. Terus khawatir tidak akan membawa kita kepada makanan-makan, bukan. Terus khawatir akan makan, minum, pakai, bukan tiba-tiba lalu mendatangkan makanan, minuman, dan pakaian. Bila kita khawatir dan itu memang memperpanjang hidup, yuk kita khawatir rame-rame. Yuk kita khawatir sama-sama. Faktanya khawatir itu justru merugikan kita. Nah, dua ayat sebelumnya mengajar kita bahwa khawatir justru satu, menunjukkan keraguan kita kepada kemampuan Allah Bapa di surga yang sanggup memelihara kita. Khawatir justru mematikan kemampuan otak kita untuk bisa berkreasi, untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Dan khawatir justru mengganggu kesehatan kita. Dari artikel kesehatan yang saya baca, ilmu kesehatan mengaminkan perkataan Tuhan Yesus yang berkata jangan khawatir. Kenapa? Karena gangguan yang utama yang dialami oleh orang yang khawatir adalah yang pertama, sistem syaraf. Sistem syaraf ini meliputi seluruh bagian otak, sumsum tulang belakang, dan sistem neuron. Gangguan kecemasan yang berlebihan bisa memicu sistem ini, memacu hormon yang menyebabkan kita stres. Dan hormon yang diakibatkan yang menyebabkan kita stres tadi akan meningkatkan detak jantung, membuat napas tidak beraturan, meningkatkan kadar gula dalam darah,
mengalirkan lebih banyak darah ke lengan dan kaki. Jika terlalu sering terjadi, kondisi ini bisa berdampak negatif kepada jantung, pembuluh darah, otot, dan sistem lainnya. Itu sebabnya kalau kita khawatir, badan kita loyo, badan kita lemas, badan kita tidak seolah-olah tidak ada kekuatan karena memang sistem syarafnya yang terganggu. Tapi juga khawatir bisa mengganggu otot. Saat kita merasa khawatir tentang suatu hal, otot di bahu dan leher akan menegang. Dan hal ini menurut artikel kesehatan yang saya baca bisa menyebabkan migrain atau migrain, orang Indonesia biasa mengatakannya, atau sakit kepala akibat tegang yang dirasakan. Wah, bahaya ya. Ternyata kekhawatiran kalau tidak segera dipulihkan, kalau tidak ditolong, akibatnya bermacam-macam penyakit. Lalu juga kekhawatiran bisa mengganggu pernapasan. Kalau sering merasa khawatir, kita cenderung akan menarik napas lebih dalam. Bukan karena latihan dalam rangka menghadapi virus corona, tetapi karena gangguan pernapasan. Bahkan terkadang kita tidak menyadarinya, dan kondisi ini memang tidak berbahaya pada orang dengan fisik yang sehat. Namun kalau kita memiliki kondisi kesehatan khusus seperti asma atau penyakit paru-paru, maka kebiasaan menarik napas panjang justru menjadi kondisi yang amat serius. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh bukan khawatir, tetapi percaya kepada Tuhan. Percaya bukan berarti ngawur, percaya bukan berarti Anda keluar nggak pakai masker, lalu Anda nongkrong di sana-sini, lalu kita melakukan kerumunan, kita berada di kerumunan dan sebagainya. Bukan. Beriman bukan artinya seperti itu. Yang dilakukan hal tadi itu namanya mencobai Tuhan Allah. Beriman artinya percaya, sembari kita juga berjaga-jaga. Hal yang lain yang disebabkan oleh kekhawatiran adalah jantung. Kalau kita terus merasa khawatir, jantung juga akan terkena dampak negatifnya. Rasa cemas yang berlebihan bisa meningkatkan resiko terkena tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke. Dan kecemasan yang terlalu berlebihan juga akan memicu produksi, tadi sudah dijelaskan, hormon stres yang membuat jantung kita berdetak lebih keras dan sebagainya. Masih banyak gangguan yang lain, gangguan kesehatan yang akan dialami orang-orang yang terus hidup di dalam kekhawatiran. Itu sebabnya Yesus jauh-jauh hari sudah berkata, siapakah di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatirannya. Tuhan memanggil kita bukan untuk khawatir. Tuhan justru memanggil kita untuk beriman. Beriman bukan berarti hanya berdoa saja titik. Nggak ngapa-ngapain, nggak kerja di rumah, nggak berusaha, nggak membuat perencanaan, tidak memikirkan masa depan. Bukan. Justru beriman yang benar akan menolong kita melakukan banyak hal. Berinovasi, berkreasi, banyak hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan di dalam hidup ini. Seorang ibu menanggapi di dalam YouTube pada waktu saya membahas Matius 6 ayat 25 dengan berkata, khawatir jangan, tetapi berpikir harus. Betul, itulah yang namanya beriman. Orang yang beriman, dia berpikir bagaimana caranya menghadapi masa depan. Orang beriman berpikir bagaimana caranya saya harus mendapatkan pekerjaan. Orang yang beriman merancangkan segala sesuatunya. Nah, orang yang mencobai Tuhan berdiam diri. Nah, percaya Tuhan pasti tolong. Sekali lagi, beriman yang benar akan menolong kita menggunakan pikiran kita. Kalau Anda khawatir tidak naik kelas, pasti belajar. Anda beriman. Orang yang beriman dia belajar. Orang yang khawatir penuh dengan kekhawatiran dan tidak bikin apa-apa, ya sudah diam saja. Ya, berpikir bahwa beriman itu ya sudah berdoa saja. Minum anggur perjamuan atau minta minyak urapan, nanti pasti waktu ujian bisa dapat nilai A. Itu Anda sedang mencobai Tuhan.
Beriman yang betul adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang kita dapat lakukan, sebab Allah berdiam di dalam kita. Jadi beriman yang benar menggunakan pikiran kita untuk kemuliaannya. Iman bukan dipakai untuk menutupi rasa malas. Jadi mari jangan khawatir, mari beriman. Mari berdoa, bukan hanya berdoa tapi beriman. Kalau kita beriman, kita melakukan banyak hal yang Tuhan sudah suruhkan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada banyak di antara kami yang mengikuti program ini sedang khawatir. Tetapi Tuhan, biarlah kata-kata daripadamu ini kembali mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir. Supaya kami memandang burung-burung di langit dan kami menyadari kalau kami terus khawatir, kami akan jatuh sakit. Karenanya Tuhan tolong kami untuk kami belajar percaya, beriman kepada Kristus yang menolong dan memampukan kami membuat planning, membuat perencanaan, membuat inovasi-inovasi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga kami dimampukan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, dan apapun yang kita kerjakan hari ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa di dalam bahasan selanjutnya. Haleluya.